Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kamu dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, motif. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Dengar baik-baik, baca firman Tuhan baik-baik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memperhatikan setiap kita, di mana matanya tertuju kepada setiap kita, di mana Tuhan melihat motif setiap kita. Tuhan gak lihat jumlah dari pemberian setiap kita, tapi Tuhan melihat itu motif, di mana Tuhan memperhatikan. Ada mata yang sedang memperhatikan setiap kita ketika saudara dan saya memberi. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Gimana lebih banyak? Secara nyata-nyata yang memberi banyak itu ditulis di sini orang kaya, memberi dengan jumlah besar. Gimana Tuhan bisa berkata bahwa janda miskin ini yang memberi lebih banyak? Karena dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan melihat motif setiap kita memberi. Apakah pemberian setiap kita memberi dengan tulus, atau pemberian setiap kita supaya orang tahu setiap kita, supaya kita mengaktualisasi diri bahwa ini saya loh, dan saya punya uang banyak loh, dan ini saya bisa memberi loh. Apakah seperti itu? Tapi firman Tuhan katakan bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melihat jumlah setiap kita ketika kita memberi persembahan ataupun kita memberi untuk menolong orang lain. Tuhan tidak akan pernah melihat yang namanya jumlah, karena Tuhan selalu memperhatikan kedalaman setiap kita. Sama-sama katakan dengan saya, memperhatikan. Di mana Tuhan memperhatikan kedalaman hati setiap kita. Sebab ayat 44, mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ketika orang kaya ini memberi, mungkin dia berkata, aduh, aku masih punya banyak, gak apa-apalah aku beri, supaya orang tahu aku beri banyak. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Mungkin ketika dia memberi, habislah uangnya, tapi dia nggak ngeluh. Dia memberi dengan tulus. Dia nggak memberi dengan komplain. Dia memberi semuanya. Dia kasih semuanya. Dia persembahkan semuanya tanpa dia harus komplain. Dengan keadaannya pada saat itu, dia memberi dengan ketulusan. Tuhan tahu kita memberi tulus atau kita memberi untuk dipuji orang. Tuhan tahu, karena Tuhan sangat melihat kedalaman hati setiap kita. Tuhan melihat motif kita. Kalau kita memberi dengan motif yang salah, sesungguhnya pemberian setiap kita adalah pemberian yang tidak menyenangkan Tuhan.
Bagaimana pemberian kita bisa menyenangkan Tuhan? Di mana setiap kita, walaupun kita memberi sedikit apa yang kita punya, tapi kita memberi dengan ketulusan. Tuhan, aku mau memberi. Jangan komplain, jangan ngeluh. Ya, kenapa saya kasih ya? Ya, kenapa saya beri ya? Jangan komplain. Tuhan melihat motif setiap kita. Tuhan tahu setiap kita punya kebutuhan. Tuhan tahu kalau janda miskin ini memberi habis, mungkin besok dia nggak makan. Tuhan tahu. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tahu motif setiap kita yang ada terselip di hati setiap kita. Dan Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik sekali lagi. Tuhan gak pernah melihat jumlah, mau banyak mau sedikit. Tapi kalau kita memberi dengan ketulusan hati setiap kita memberi tanpa komplain, kita memberi tanpa marah-marah, kita memberi dengan ketulusan hati kita, maka pemberian itu menjadi pemberian yang menyenangkan hatinya. Ingat, dengar baik-baik, bahwa Tuhan memperhatikan. Jangan sampai kita memberi asal-asalan. Karena sesungguhnya ketika kita memberi, kita sedang memberi korban syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, aku mau memberi. Jangan memberi dengan asal-asalan, dengan motivasi yang salah, untuk mendapat pujian, untuk mendapat yang namanya orang boleh melihat kita dan orang boleh puji setiap kita. Jangan. Tapi biarlah setiap kita memberi, kita memberikan persembahan, walaupun rasanya itu sedikit buat setiap kita. Tapi kalau kita memberi dengan ucapan syukur, saya percaya pemberian itu akan menyenangkan hatinya. Tuhan tahu kok, janda miskin ini ketika memberi, dia pasti mungkin besok nggak bisa makan, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita tidak akan meninggalkan setiap kita dan membiarkan kita nggak makan, nggak membiarkan kita untuk jadi gembel. Enggak. Tuhan selalu mencukupi setiap kita sesuai dengan caranya. Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika saudara dan saya memberi untuk menyenangkan hatinya dan punya motif yang tulus dalam pemberian setiap kita, maka Tuhan juga yang melihat dan memperhatikan setiap kita. Dan Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Saya percaya janda miskin ini Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menolong. Sama dengan setiap kita. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita punya Tuhan yang tidak membiarkan anak cucu kita kelaparan atau setiap kita meminta-minta, tetapi justru kita memberi pinjaman kepada banyak orang. Biarlah motif kita dalam pemberian setiap kita atau memberikan persembahan setiap kita memberi untuk menyenangkan hatinya. Bukan jumlah yang Tuhan cari, tapi motif hati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau memiliki motif yang benar dalam kami memberi persembahan kami. Kami nggak mau Tuhan supaya pemberian kami itu supaya orang puji kami, supaya orang lihat kami. Tapi biarlah pemberian kami itu sungguh-sungguh menjadi ucapan syukur setiap kami ya Tuhan. Di mana kami mau bawa itu sebagai persembahan kami dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, ajar setiap kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu. Karena aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau pasti mencukupi segala keperluan setiap kami. Tolong kami Bapa, mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.